Selamat malam, Sobat Sukses. Kadang kita untuk memulai sesuatu itu ada ketakutan, ada sesuatu yang membuat kita menunda-nunda untuk memulai sesuatu. Dan itu dirasakan oleh banyak orang, termasuk juga saya pun mengalami hal itu ketika akan memulai sesuatu, untuk merubah sesuatu dalam hidup. Kadang-kadang kita takut karena sebelumnya sudah terpola dalam pikiran kita, itu kita punya ekspektasi yang mungkin kita rasakan terlalu tinggi, yang tidak akan bisa kita capai, sehingga takut gagal membuat kita tidak pernah berani memulai. Kalau saya ingat apa yang dikatakan Gengis Khan, dia mengatakan bahwa kalau kita tidak pernah mencoba, maka kita akan tidak pernah tahu apa yang akan kita capai. Maka hari ini saya juga melakukan sesuatu sebagai upaya untuk mencoba sesuatu dengan keberanian, mengalahkan segala ketakutan, mengalahkan segala rasa yang mungkin selama ini membuat kita tidak pernah melakukan sesuatu karena kita takut gagal. Maka kalau orang besar mengatakan, kayak saya ingat apa kata Henry Ford, jangan takut akan kegagalan. Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai hal yang baru. Hari ini saya berusaha juga untuk memulai sesuatu tanpa ada rasa takut untuk gagal, karena kegagalan itu justru akan menjadi alasan bagi saya untuk memulai hal-hal baru dalam hidup ini, yang mungkin hal baru itu akan menjadikan kita setingkat lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin. Jadi yang mungkin hari ini, malam ini ingin kami bagi adalah saya ingin berbagi bagaimana menumbuhkan tekad yang kuat di dalam diri setiap orang untuk berani memulai sesuatu. Nah, keberanian itu tentu harus kita landasi dengan beberapa pengertian-pengertian. Tapi pengertian-pengertian itu tentu harus juga kita landaskan atas pikiran-pikiran yang baik, tujuan-tujuan yang mulia, agar apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak hanya sekedar kita berbuat tanpa makna, tapi kita ingin apa yang kita kerjakan nanti ada manfaat minimal untuk diri kita. Kalaupun kita bisa bermanfaat untuk orang lain, tentu itu adalah bonus yang sangat menyenangkan dalam kehidupan kita. Jadi untuk mengatasi rasa takut, mungkin hari ini kita akan memulai dengan langkah kecil. Dengan upaya ini, dengan langkah kecil ini, mudah-mudahan nanti kita akan menemukan jalan untuk mendapatkan langkah berikutnya menjadi lebih mudah. Karena bagi saya langkah pertama itu adalah langkah yang paling sulit. Beberapa pemahaman yang ingin saya bangun untuk memulai sesuatu agar saya tidak takut melakukan perubahan ini, antara lain, yang pertama saya akan mencoba untuk mengidentifikasi sebenarnya akar dari ketakutan saya itu apa, dan saya akan menghadapinya dengan langkah kecil, justru menyambut dari rasa takut itu. Menghadapi ketakutan itu berarti kita sadar bahwa kita itu punya rasa takut, tapi bukan berarti kita ingin menghilangkan sepenuhnya, tetapi saya ingin belajar untuk mengatasi dan melangkah maju meskipun sedikit demi sedikit. Dan saya pelajari ternyata rasa takut yang tumbuh dalam diri saya selama ini adalah karena ekspektasi. Saya punya ekspektasi yang tinggi, takut nanti gagal, takut malu, takut apa yang saya kerjakan nanti ditertawakan orang.
Nah, ketakutan-ketakutan itu hari ini coba akan kita reduksi menjadi sebuah kekuatan untuk melangkah satu langkah demi satu langkah menuju sebuah perubahan. Kami tidak punya cita-cita untuk muluk-muluk sampai pada sesuatu yang spektakuler, tetapi langkah kecil ini mudah-mudahan nanti akan menjadikan kita lebih berarti dan hidup kita akan lebih bermakna. Kemudian apa yang saya lakukan yang kedua adalah saya mencoba untuk membuat rencana-rencana kecil hari demi hari, waktu demi waktu, coba saya urai dan saya breakdown dalam satu timeline yang jelas, kemudian sasaran di masing-masing bagian dari rencana itu sudah coba kita susun, sehingga apa yang kita lakukan step by step nanti ada alat ukur untuk melihat sejauh mana keberanian saya melangkah itu ada progresnya. Nah, dorongan untuk mendapatkan pencapaian demi pencapaian itu mungkin akan bisa dirasakan sebagai motivasi atas apa yang kita lakukan dari step by step, langkah-langkah kecil yang kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga, saya berusaha untuk mencari dukungan. Mencari dukungan dari orang-orang terdekat rasanya itu juga bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya mencoba melakukan itu dan nyatanya dengan saya berani menceritakan, ternyata yang selama ini saya takutkan itu akan tidak disupport, ternyata justru disupport dengan sangat baik oleh keluarga, oleh teman, oleh kolega. Bahkan dari kita mulai berani menceritakan keinginan cita-cita itu, mulai terbentuk sebuah komunitas. Dari komunitas kecil itu masing-masing bahkan menawarkan diri untuk memberikan bantuan-bantuan dari apa yang mereka miliki. Ada yang punya kemampuan videografi, membantu kami, kemampuan storytelling, memberitahu kami, dan banyak hal. Ternyata dari orang-orang terdekat itu pun bisa memberikan dukungan-dukungan yang sangat berarti. Dari semula yang saya ragu-ragu untuk mengungkapkan dan mencari dukungan, ternyata dengan keberanian mengungkapkan sesuatu itu juga membantu saya untuk berani memulai sesuatu yang baik. Kemudian yang keempat saya akan berupaya untuk bisa belajar tekun, belajar sabar. Karena perjalanan menuju kesuksesan membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Sebuah kesuksesan tidak instan, pasti berproses. Dan proses itu bisa cepat, bisa panjang. Saya juga tidak terlalu berharap keberanian ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tetapi dengan berani mencoba ini minimal membuat pola pikir saya menjadi pola pikir yang growth mindset, yang nanti hidup kita juga akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan mindset, pertumbuhan pola pikir dan pikiran yang saya bangun untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Kemudian yang kelima yang saya lakukan adalah melihat kalau nanti ternyata saya juga tidak berhasil dalam proses ini, mungkin saya juga akan menerima kegagalan. Demi kegagalan, saya akan menerima itu sebagai sesuatu yang wajar. Justru saya sudah mengambil kuota kegagalan saya untuk saya mendapatkan sebuah keberhasilan baru. Ketika saya sudah berani mencoba, kegagalan itu tidak menjadi alasan saya untuk berhenti, tetapi menjadi senjata dan kekuatan saya untuk memulai sesuatu yang baru, kemudian berproses untuk mendapatkan sebuah cara yang mungkin lebih tepat, cara yang mungkin lebih efektif,
dan bertumbuhnya pasti juga akan lebih sehat. Kemudian yang keenam, saya akan mencoba menggali sesungguhnya motivasi itu dari dalam diri sendiri. Saya berhenti untuk mengharapkan motivasi dari luar, tetapi saya akan mencoba menumbuhkan motivasi dalam diri saya, kemudian menentukan tujuan dan nilai-nilai apa sih sebenarnya yang akan saya kerjakan. Kemudian dari apa yang saya kerjakan itu kira-kira manfaat apa yang bisa saya berikan, baik di dalam lingkungan saya, baik untuk tubuh saya, ataupun juga untuk orang lain di sekeliling saya. Jadi 6 hal yang akan saya lakukan, mungkin ini juga bisa juga dilakukan oleh siapapun yang mau bersama bergerak menuju sebuah perubahan. Mudah-mudahan perubahan-perubahan kecil yang saya lakukan juga akan dilakukan oleh teman-teman untuk bisa sedikit demi sedikit merubah kehidupan kita, untuk bisa pertama mengatasi rasa takut memulai sesuatu, yang kedua memulai dengan mindset, growth mindset, agar kehidupan kita tidak stuck pada satu titik tertentu, tetapi kualitas kehidupan kita bertumbuh seiring dengan perjalanan waktu. Karena semakin lama kita hidup, usia kita bertambah, mungkin kemampuan secara fisik yang saya alami secara fisik mungkin menurun, tetapi saya berharap penurunan kekuatan secara fisik itu akan saya tutup dengan peningkatan pola pikir, peningkatan kedewasaan, peningkatan kebijaksanaan yang nanti tentu akan menjadikan keseimbangan hidup itu menjadi lebih nyata, dan apa yang menjadi perubahan itu juga bisa menyebar dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar saya, sehingga harmoni kehidupan itu terwujud dalam kehidupan dengan lingkungan, kehidupan dengan semesta, dan tentunya dengan apa yang pencapaian seperti itu, rasanya saya akan menjadi lebih dekat dengan kebahagiaan. Hari ini adalah awal memulai perubahan, dan saya akan menjadikan ini sebagai jurnal untuk besok akan melakukan apa, kemudian selanjutnya melakukan apa, dan apa yang saya tuangkan dalam karya ini adalah sebuah langkah untuk bisa mencatat perjalanan perubahan yang berani saya lakukan sebagai bagian dari memperbaiki kualitas hidup menuju kebahagiaan yang sejati. Terima kasih. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk memulai, karena dengan memulai sesuatu kita akan menjadi tahu sebenarnya kemana Tuhan mengarahkan hidup kita, dan arah yang lebih baik tentu akan membuat kita hidup lebih bermakna. Seperti yang dikatakan Dalai Lama, mengatakan pikirkan tentang apa yang bisa saya lakukan sekarang. Jangan buang waktu untuk memikirkan apa yang tidak bisa saya lakukan. Terima kasih, selamat malam, salam sukses.